Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi dengan NIM 12440100. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Komunikasi. Langsung saja. Yang pertama yaitu ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Nah, retorika adalah seni berbicara dan berargumen yang awalnya berkembang di Yunani kuno. Socrates bersama Plato dan Aristoteles mempengaruhi dasar-dasar komunikasi, khususnya melalui dialog dan pembelajaran logika. Konsep ini menjadi pondasi ilmu berkomunikasi modern, terutama dalam aspek persuasi dan penyampaian pesan. Nah, yang kedua yaitu Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Carl I. Hofland mempelajari efek komunikasi pada perubahan perilaku. Dia menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses yang melibatkan pemberian stimulus, pesan, informasi, atau simbol kepada penerima dengan tujuan mempengaruhi sikap atau tindakan mereka. Contohnya adalah iklan yang dirancang untuk mendorong konsumen membeli produk. Nah, yang ketiga, saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Dalam lingkungan akademik, komunikasi tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi juga mendorong interaksi aktif. Dosen menggunakan komunikasi untuk memotivasi mahasiswa, menggali ide, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Diskusi kelas adalah salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Nah, yang keempat yaitu stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi menghibur. Stand up comedy menggunakan humor sebagai media utama untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Selain menghibur, stand up comedy juga sering menyisipkan kritik sosial, opini, atau pandangan pribadi komedian yang disampaikan dengan cara yang dapat dinikmati banyak orang. Ini adalah bentuk komunikasi yang interaktif karena respon penonton yang tertawa atau tepuk tangan menjadi bagian dari keberhasilan penyampaian pesan. Nah, yang kelima yaitu pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Komunikasi sering mempengaruhi tingkat kognitif seseorang. Misalnya, setelah membaca artikel atau mendengar penjelasan, seseorang mungkin mengubah cara pandangnya terhadap suatu isu atau perubahan persepsi, atau mulai mendukung pendapat tertentu atau perubahan pendapat. Ini adalah salah satu tujuan utama komunikasi dalam pendidikan atau persuasi. Nah, yang keenam yaitu tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Nah, komunikasi membutuhkan proses interpretasi. Misalnya, seseorang tersenyum, tetapi jika orang lain tidak memperhatikan atau memberi makna pada senyuman tersebut, maka tidak terjadi komunikasi. Jadi, komunikasi melibatkan pemberian makna terhadap perilaku, baik secara sadar maupun tidak. Nah, yang ketujuh, suatu peristiwa yang berlangsung dalam suatu waktu, peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali. Komunikasi bersifat irreversible karena pesan yang sudah disampaikan tidak bisa sepenuhnya ditarik kembali. Misalnya, kata-kata yang terlontar dapat mempengaruhi hubungan seseorang baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk berpikir matang sebelum berbicara. Nah, yang kedelapan yaitu semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besar pupil matanya.
Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Pupil mata bisa menjadi indikator ketertarikan atau emosi seseorang. Dalam komunikasi nonverbal, perubahan pada pupil sering tidak disadari, tetapi dapat memberikan informasi yang kuat. Misalnya, pupil yang membesar dapat menandakan rasa suka, ketertarikan, atau bahkan kejutan. Studi dalam psikologi mendukung hubungan antara minat emosional dengan ukuran pupil. Nah, yang 9, sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab disebut cinta keintiman. Sentuhan afeksi termasuk dalam komunikasi nonverbal yang bertujuan menunjukkan kasih sayang atau keakraban. Contohnya, pelukan, genggaman tangan, atau sentuhan lembut pada bahu. Sentuhan ini sering digunakan dalam hubungan personal untuk memperkuat kedekatan emosional. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu pada jarak interpersonal rentang 1,2 meter, artinya mereka termasuk personal touch. Edward Teller, seorang antropolog, mengklarifikasikan jarak interpersonal dalam teori proxemics, jarak sosial 1,2 sampai 3,5. Biasanya digunakan untuk interaksi profesional atau formal, seperti berbicara dengan rekan kerja, atasan, atau orang yang belum terlalu dekat. Sedangkan jarak personal 0,5 sampai 1,2 meter digunakan untuk orang-orang yang memiliki hubungan lebih intim, seperti teman dekat ataupun keluarga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.